Oke, baik. Oke, Sobat IDX sekalian, kita mungkin mulai dari ini dulu ya, dari fluktuasi harga saham dulu. Kemarin ini saya dapat sebuah cerita, Pak Luki, mengenai risiko. Jadi, intinya adalah ada seorang skateboard, mungkin kalau teman-teman pakai NGKD, tahu tuh namanya, Tony Hawk ya kalau nggak salah. Nah, Tony Hawk itu dulu dia pernah memposting di Instagramnya eh, ketika dia main skateboard dan menggendong anaknya. Lalu banyak orang yang memuji, tapi juga ada yang mengkritiknya bahwa dia tidak peduli dengan anaknya, hal seperti itu berisiko terhadap anaknya dan seterusnya. Lalu Tony Hawk itu menjawab, justru ini tidak akan lebih berisiko dibanding saya membawa anak saya ke pinggir jalan dan berjalan bersama. Jadi menurut dia, ketika dia di atas skateboard itu adalah keahliannya, risikonya menurun dibanding kalau dia sekedar berjalan di pinggir jalan. Nah, mungkin hal ini bisa menjadi apa ya? Menjadi sebagai pembanding nih bagi kita semua sebagai IDX sekalian dalam berkarir ataupun berinvestasi. Ada orang yang saking pinternya nih trading saham itu menurut dia berisiko itu adalah kalau jangka panjang. Karena dia sangat ahli kalau jangka pendek. Tapi kebanyakan dari kita tentunya adalah merasa jangka pendek itu sangat berisiko dan lebih menyukai risiko berinvestasi dalam jangka panjang. Nah, bukunya Pak Luki ini kalau saya baca nih, ini halaman awalnya sudah bahas mengenai analisa teknikal. Dan contoh-contohnya itu kenaikannya fantastis sekali, bukannya sekedar naik 5%, tapi ratusan persen. Nah, mungkin nih buku ini cocok nih bagi sobat IDX kalian yang pengen nih, saya pengen sih trading, tapi saya masih takut dengan risikonya. Bukan sekedar takut risiko, tapi sangat takut sekali gitu, karena saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Nah, sobat IDX bisa nih berburu buku ini di Gramedia ada ya, silahkan dicari, cuma 100 ribuan kok. Dengan 100 ribuan, sobat IDX sudah bisa nih mendapatkan knowledge dan juga insight bagaimana berinvestasi, terutama trading saham malah. Nah, untuk yang pertama dulu nih, Pak Luki, Ya, kalau di judulnya itu kan strategi ya, strategi menjadi juragan saham. Emang apa sih Pak bedanya investor, trader, apalagi istilah juragan saham? Apakah juragan ini kayak juragan toko yang punya banyak toko, jualan tiap hari, atau seperti apa terminologi juragan ini? Silahkan Pak Luki. pertama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Makasih Mas Erli dalam kesempatan yang baik ini. Salam hormat untuk teman-teman di IDX Sumbar juga IDX Jakarta Pusat tentunya ya. Nah, salam dari Jakarta, saya dari Jakarta. Nah, pertama, jadi saya buat judulnya Kaya Menjadi Juragan Saham itu seperti yang eh, udah Erli tadi sampaikan. Rupanya kita harus mengelola beberapa portofolio atau beberapa posisi. Ada posisi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu. Nah, jadi pengertian dari juragan itu tentu memiliki beberapa portofolio ataukah beberapa produk ataukah beberapa instrumen. Nah, buku ini diberi nama Kaya Menjadi Juragan Saham karena diangkat dari kisah nyata saya pribadi dalam melakukan sebuah pendekatan dan menggagas satu strategi untuk transaksi di beberapa portofolio atau instrumen. Nah, itu yang saya terminologikan bahwa oh, kita jadi juragan nih, ternyata kita punya saham yang sangat volatile, kemudian punya portofolio yang sangat defensif, atau punya portofolio justru yang belum mengalami perubahan yang signifikan. Nah, jadi buku ini diangkat dari sebuah kisah nyata bagaimana mengelola portofolio seperti kiranya juragan mengelola banyak sekali prospek dari produknya. Selain juga prospek, juga ada risiko yang dikelola seperti kata pengantar udah Erli tadi bahwa tentu dalam topik Kaya Menjadi Juragan Saham yang dibuat atau dikemas menjadi sebuah buku ini adalah kisah nyata bagaimana mengelola selain prospek juga resiko gitu. Jadi itu terminologi Kaya Menjadi Juragan Saham. Nah, dikemaslah dalam satu buku ada beberapa emiten atau beberapa perusahaan yang ternyata dari pendekatan itu menghasilkan untuk kali pertama ini
405%. Nah, sesuai dengan topiknya di buku itu, nah, bukunya warna hijau ya, bukunya warna hijau. Di sini ada banyak sekali emiten-emiten. Ya, nah kita akan bahas dari emiten yang pertama yaitu Adaro. Ya. Nah pada waktu itu Adaro juga menjadi salah satu uh, emiten yang memang benar-benar memiliki apresiasi yang cukup baik. Nah untuk update hari ini Adaro ditutup di angka 3.160. Nah pada saat itu juga mungkin Adaro juga memiliki apresiasi yang sama karena hari ini Adaro ditutup menguat. Nah kembali ke kita lanjutkan lagi, kita iris lagi apa sih terminologi tadi juragan, karena seorang juragan itu harus juga mengelola prospeknya dan juga resikonya. Nah resiko dalam buku ini itu saya juga jelaskan dalam beberapa kalimat singkat, di mana resiko itu satu, ada resiko yang harus diterima. Nah, risiko yang harus diterima dalam transaksi saham itu risiko yang juga dapat membebani kita dalam konteks kerugian. Jadi, kerugian apabila saham tersebut dijual ataupun diputuskan untuk cut loss. Gitu. Jadi, itu risiko yang harus diterima. Juga selain menerima kerugian, tentu kita juga harus menerima risiko keuntungan. Nah, kalau dikatakan keuntungan, mungkin risiko kategorinya untungnya sedikit misalkan, ataukah untungnya tidak begitu fantastis. Nah di buku ini juga saya mengungkapkan ya, ternyata dari pencapaian tersebut rupanya selain ada untung, juga di buku ini mengungkapkan adanya kegagalan analisa atau kerugian keputusan transaksi. Nah, sehingga itu balik lagi ke pengantar udah early tadi bahwa semuanya bisa untung tapi bisa rugi. Nah maka kita ditugaskan untuk mengelola risiko tersebut. Nah risiko selain dapat diterima, yang kedua risiko juga dapat dialihkan atau transfer risk. Ya transfer risk itu tindakan dalam transaksi itu, misalkan kita cepat-cepat memutuskan cut loss pada level tertentu, lalu kita mencari portofolio yang lain untuk dapat mengobati atau mengatasi kerugian yang ada itu. Nah itu contoh transfer risk. Nah transfer risk itu mengalihkan risiko. Kita memutuskan untuk menerima risiko pada batas risiko tertentu, lalu kita alihkan dengan cara memindahkan portofolio tersebut. Ya. Jadi juragan juga memang bukan ongkang-ongkang kaki aja, cuman harus pintar juga mengelola risiko itu. Nah, kemudian yang ketiga itu risiko yang dapat dikelola. Ya. Jadi risiko yang dapat dikelola itu artinya kita paham memang setiap transaksi itu memiliki potensi ya, penurunan harga atau pelemahan yang dapat terjadi. Nah, dalam rangka mengelola risiko, kita mampu tidak mengelola perasaan hati, perasaan pikiran, perasaan perasaan kasmaran kalau kita sedang dalam posisi keuntungan. Apakah kita emosi tidak sih kalau kita ngelihat untung yang besar, pingin cepet-cepet jual nggak sih? Ataukah juga sebaliknya, di mana kita dapat mengelola hati, pikiran tidak ketika kita melihat floating loss itu yang sangat besar gitu. Nah, di mana kenapa saya concern terhadap pengolahan risiko, karena ada beberapa pelaku transaksi yang pinginnya trading, setelah trading posisinya mengalami floating loss, kemudian diputuskan untuk jangka panjang, jadi didiemin aja. Nah, padahal apa? Itu rencana tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Rencananya trading, kenyataannya floating loss, lalu tiba-tiba bilang, udahlah saya jadi investor aja gitu. Nah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan pendekatan-pendekatan risiko. Jadi antara risiko dan kenyataan harus memiliki satu kesamaan pikiran. Misalkan tujuannya trading, oke, berarti jangka pendek. Seandainya mengalami floating loss, berapakah floating loss yang harus ditoleransi? Ya, misalkan turun let's say 5% atau 7%, maka dinyatakan cut loss.
Nah, setelah cut loss, nggak boleh terganggu juga pikiran kita terhadap resiko cut loss 7% tersebut, karena komitmennya adalah transaksi jangka pendek. Gitu. Begitu juga kalau kita merencanakan transaksi jangka panjang, kita sudah menentukan bahwa kita memiliki target pencapaian, let's say misalkan 25% untuk jangka menengah panjang. Kalau cut loss 7%, harusnya jangan khawatir, harusnya memiliki konsep bahwa ini adalah risiko yang harus saya kelola karena ini tujuan transaksi jangka pendek. Nah, begitu kurang lebih udah mengenai kenapa sih kita harus menjawab terminologi tadi, dan udah Ardi tadi bagus sekali memberikan pengantar risiko. Nah, saya terjemahkan kelompok-kelompok risiko yang ada di pasar terkait dengan strategi transaksi jangka pendek, menengah, dan panjang. Gitu udah. Terima kasih Pak Luki. Sobat IDX sekalian, saya ingatkan kembali ya, ada giveaway pulsa Rp50.000 bagi 4 orang yang beruntung. Silahkan bertanya di kolom chat ataupun Q&A. Nanti akan kami pilih 4 orang yang beruntung tadi. Kita lanjutkan Pak Luki. Kalau di contohnya kan banyak banget nih saham nih Pak. Nah mungkin Sobat IDX pengen tahu dulu nih Pak, kalau kita mau jadi juragan, screening awalnya itu seperti apa sih Pak? Kan ada orang yang milih saham yang masuk LQ45 misalnya, atau yang transaksinya di atas sekian misalnya, atau yang direkomendasiin temennya. Ini yang paling berbahaya ya Pak ya. Kalau kata si A, waduh itu nggak ada pegangan sama sekali kan. Benar. Nah, menurut Bapak yang paling benar itu screening awalnya seperti apa? Silahkan Pak Luki. Nah, yang pertama, teman-teman sekalian, itu screening itu kita dapat tentukan berdasarkan parameter waktu. Nah, itu yang terpenting. Jadi apabila kita ingin mau melakukan satu pendekatan melalui metode seleksi atau screening, melihat pilihan-pilihan mana saja yang ideal untuk kita, maka kita pertama yang ada di dalam pikiran kita itu kita sendiri harus screening tujuan kita. Misalkan apakah horizon waktunya jangka pendek. Berarti kalau jangka pendek kita tentukan mulai dari harian, kemudian mingguan, hingga paling lama 3 bulan. Nah, itu screening yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita ingin merencanakan transaksi ini untuk jangka menengah, maka kita bisa mulai dari screening di antara 3 bulan hingga 6 bulan dan 9 bulan gitu. Nah, itu screening untuk jangka menengah. Kemudian yang ketiga, lalu screening untuk jangka panjang bagaimana? Screening jangka panjang itu bisa dimulai dari 1 tahun hingga di atas 1 tahun. Nah, itu screening yang pertama. Langkahnya adalah kita menentukan batas waktu atau time horizon, atau bahasa singkatnya itu durasi waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa mulai dari LQ45. Kita bisa mulai dari situ. Termasuk yang ada di dalam buku Kaya Menjadi Juragan Saham, Adaro merupakan bagian daripada indeks-indeks yang sudah ditentukan berdasarkan parameter waktu dan parameter fundamental yang baik gitu. Jadi kita bisa mulai dari indeks. Jadi setelah menentukan waktu, kita masuk kepada indeks. Di kelompok indeks manakah pilihan kita tadi berada? Apakah di LQ45, apakah di IDX 30, apakah di Kompas 100, apakah di BUMN Index, dan sebagainya. Nah, setelah kita masuk kepada langkah kedua indeks tersebut, maka kita barulah masuk kepada langkah ketiga, di mana kita harus memulai pendekatan ini berdasarkan tren harganya. Nah, karena apa? Karena sebuah emiten atau sebuah perusahaan yang sudah masuk dalam kelompok indeks, artinya emiten tersebut telah melalui uji parameter yang sudah ditentukan berdasarkan kriteria indeks tersebut. Sebut saja satu LQ45, basisnya adalah indeks yang meliputi 45 saham yang paling liquid gitu. Nah, kemudian Kompas 100 pun demikian, 100 saham yang dianggap parameternya memenuhi syarat daripada perhitungan Kompas 100 dan seterusnya. Nah, untuk itu kita harus melihat parameter screening tersebut, yaitu
berdasarkan apakah penentuan perusahaan ini masuk dalam kategori indeks yang kedua tadi. Nah, untuk itu kita bisa mulai dari tren harga itu sendiri. Jadi ketika kita melihat satu emiten atau satu perusahaan yang juga perusahaan tersebut memiliki satu keanggotaan yang melekat di sebuah indeks, maka kita harus kembali kepada tren. Apakah tren harganya naik, turun, atau tetap ada di level yang sama? Apakah uptrend, downtrend, atau sideways? Nah, itu yang menjadi langkah ketiga untuk screening. Nah, kenapa kita harus memulai daripada tren? Karena kita perlu perhatikan bahwa walaupun perusahaan itu bagus, tetapi apabila apresiasi saham atau harga sahamnya itu tidak memenuhi tren yang ada, maka harga saham tersebut tidak memiliki satu potensi. Nah, di mana yang kita ingin uji di sini adalah bagaimana kita menemukan tren lalu kita mencapai satu target harga. Nah, capaian target harga itu salah satunya dari tren, apakah uptrend, downtrend, atau sideways. Nah, uptrend, downtrend, atau sideways itu kembali kepada screening tadi, apakah perusahaan-perusahaan tersebut masuk dalam kategori indeks yang ditentukan parameter waktunya. Nah, di buku Kaya Menjadi Juragan Saham ini di halaman di halaman 55, ya, di halaman 55 nanti teman-teman bisa lihat langsung. Di sini saya menceritakan kisah nyata bagaimana sih menghasilkan 275% dari saham Adaro. Ya. Nah, di halaman pertama ini juga saya kasih note, saya kasih catatan di situ yang kita pelajari dari sejarah adalah orang-orang yang tidak belajar dari sejarah. Nah, itu kata Warren Buffett ya. Jadi kenapa kita harus screening? Karena kita ingin mempelajari sejarah dari satu keadaan, satu peristiwa. Nah, ini buku ini sebenarnya catatan harian saya dalam mengambil keputusan. Nah, di sini ada cerita di mana saya mulai dari melihat fundamental Adaro itu sendiri. Nah, ini saya mulai membaca trennya ya. Trennya waktu itu Adaro sedang mengalami penurunan, tetapi potensi reversalnya ada. Nah, kemudian di halaman berikutnya saya mulai pada waktu itu tanggal 23 Februari. Pada waktu itu tahun 2009. Saat itu harga Adaro adalah Rp800. Oh iya, Ya. Hari ini Adaro ada di angka Rp3.160. Jadi kalau teman-teman jadi juragan, saya ucapkan selamat nih teman-teman udah jadi juragan yang fenomenal karena Adaro sudah menguat dengan luar biasa. Nah, jadi kita perlu belajar sejarah karena kita ingin melihat bagaimana sih riwayat pergerakan harga tersebut. Gitu. Nah, ini dimulai dari tahun 2009. Kemudian dari pertanyaan tadi, langkah-langkahnya apa dalam screening? Nah, tentu kita harus memperhatikan langkah berikutnya yaitu apa? Screening sektornya.